Kemunculan sosok manusia serangga di tempat umum membawa ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat. Banyak orang menyebutkan bahwa manusia serangga itu seperti monster. Ada seorang mahasiswa luar biasa yang berada di puncak rantai makanan sosial. Namun, di balik penampilannya yang sempurna, ia menyembunyikan sepasang sayap serangga yang tiba-tiba tumbuh saat ia menggunakan semprotan serangga misterius yang disebut jungle juice. Kehidupan mahasiswa itu hancur saat ia mengepakkan sayapnya ke dunia untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Saat semua harapan tampaknya hilang, dia menemukan dunia tersembunyi di mana tempat manusia serangga diterima apa adanya. Komik ini berjudul Jungle Juice, langsung saja kita bahas. Memperlihatkan ruangan kampus yang sangat ramai dikelilingi oleh banyak mahasiswa. Mereka semua sedang membicarakan suatu kejadian video trending pada aplikasi Neotube. Semua orang saling bertanya penasaran apakah yang di dalam video itu seorang manusia atau serangga berukuran besar. Lalu di antara orang-orang itu ada salah satu orang yang sangat kesal dan jijik dengan kebenaran dalam video itu. Orang itu bernama Jang Suchan yang merupakan seorang mahasiswa yang sangat disegani dan dihormati semua orang. Dia merupakan orang paling famous dan terkenal di antara mahasiswa lainnya. Dengan follower lebih dari 5.000 pengikut dan nilai mata kuliah yang selalu A, membuat mahasiswi lain sangat tertarik dengan dia dan berbondong-bondong mengundangnya untuk acara kumpul-kumpul minuman. Ibarat rantai makanan, Suchan merupakan si kuat yang berada di posisi paling atas. Suchan yang saat ini dikagumi dan diidolakan di kampusnya, merasa dirinya paling superior di antara orang lain. Temannya memberitahu Suchan bahwa ada salah satu gadis yang sangat menyukai dirinya, dan orang itu bernama Kim Min-hee. Dari arah kejauhan Min-hee yang menyapa Suchan dengan sangat bersemangat mulai menghampiri Suchan dari arah belakang untuk memeluknya. Suchan dengan refleksnya mulai mendorong Min-hee untuk menjauh darinya. Bahkan teman-temannya bingung dan saling bertanya kenapa Suchan melakukan itu kepada Min-hee. Suchan dengan rasa gelisah dan menahan rasa sakitnya meminta maaf kepada Min-hee. Dia juga meminta izin pamit untuk pulang duluan kepada yang lain. Bahkan semua temannya pun bingung dengan sikap Suchan yang sangat aneh itu. Suchan sebenarnya memiliki sebuah rahasia yang tidak bisa diberitahukan siapa-siapa. Dia melihat seorang anak di seberang jalan yang memiliki persamaan dengan dirinya. Anak itu berbeda sekali dengan waktu awal semester lalu. Dia dulu mahasiswa yang pintar bergaul dengan anak-anak jurusan lainnya. Tapi mendadak diam menjadi anak yang penyendiri dan jawabannya adalah sebuah rahasia. Dia tidak sengaja menunjukkan rahasia miliknya kepada orang lain. Suatu hari saat dia mabuk berat, entah karena alergi alkohol wajahnya menjadi bentol-bentol. Dia lalu kabur entah karena malu atau karena tatapan jijik dari teman-teman yang saat itu sedang bersamanya. Setelah kejadian itu, dia menjadi rendah diri dan selalu menyendiri. Semua manusia memiliki sisi diri yang tidak ingin dia tunjukkan pada orang lain. Memperlihatkan sisi diri itu pada orang lain sama saja dengan memperlihatkan kelemahanmu. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa orang keren seperti diriku membahas soal ini? Dikarenakan aku juga menyembunyikan sebuah rahasia yang ada di dalam diriku. Sayap menjijikan ini sampai kiamat pun tidak akan bisa dianggap keren. Karena semuanya berasal dari seekor capung, waktu dulu saat aku SMP. Suchan menyemprotkan obat serangga ke capung yang masuk ke kamarnya dan anehnya capung itu berubah jadi bubuk. Suchan yang tidak sengaja menghirup bubuk itu merasakan mual muntah-muntah. Sampai akhirnya tertidur karena kelelahan dan keesokan harinya sayap itu muncul dari punggungnya. Suchan sempat depresi dan takut akibat perubahan pada tubuhnya. Dia takut dengan tanggapan orang-orang yang akan mengatainya monster. Dan bagaimana nanti bila dia akan ditangkap dijadikan objek penelitian. Selama ini Suchan selalu hidup dengan ketakutan dengan menyembunyikan sayapnya apapun caranya. Dia pun menjaga jarak dengan orang lain karena takut salah satu sayapnya bisa kelihatan. Begitulah, hidupku berjalan mulus sebagai si penyendiri. Sayap tidak terlihat dan aku bisa fokus di ujian masuk universitas. Pada saat Suchan memasuki dunia perkuliahan, dia bertekad untuk berubah dan tidak menutup dirinya. Yang terpenting sayapku bisa ditutupi dengan perban walaupun terasa sangat sesak. Setelah sayap-sayapku disembunyikan, aku berubah jadi orang yang lebih percaya diri. Ada pepatah yang mengatakan kepercayaan diri adalah syarat utama untuk melaksanakan tugas yang besar. Dan ajaibnya perlahan orang-orang mulai berdatangan di sekitarku, tetapi terkadang sayap ini sering menggangguku sewaktu-waktu.
Mungkin sayap-sayap ini ingin mengingatkanku kalau mereka juga bagian dari tubuhku. Kalau tidak sering-sering dikeluarkan akan terasa tidak nyaman, mirip rasa kaku yang muncul karena terlalu lama duduk. Aku tidak punya pilihan lain selain pergi. Karena sampai mati pun, khususnya pada Min-hee, aku tidak ingin memperlihatkan sayap ini padanya. Ketika Su-chan hendak keluar untuk mengeringkan badannya, dia kaget karena melihat Min-hee ada di depan pintu kamar mandinya. Mereka berdua pun akhirnya berteriak dengan sangat malu. Su-chan pun bingung dan bertanya bagaimana Min-hee bisa masuk ke dalam. Min-hee menjelaskan bahwa dia melihat pintu rumah Su-chan terbuka lebar dan dia langsung masuk ke dalam. Anak-anak cowok bilang akan ada acara minum-minum di rumahmu. Jadi mereka kasih alamat rumahmu dan menyuruh aku ke sini duluan. Ekspresi Su-chan menjadi sangat kesal dan bergumam, dasar anak-anak bajingan. Min-hee bertanya dengan sangat penasaran kepada Su-chan, kenapa kau selalu suka pergi begitu saja? Tidak hanya hari ini tapi kau juga sering pergi tiba-tiba. Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan? Setelah mendengar kata-kata Min-hee, ekspresi Su-chan menjadi gelisah dan risau. Dia hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan itu. Su-chan terlalu bingung untuk menjawabnya. Min-hee mulai mencairkan suasananya dan mengajak Su-chan untuk pergi. Kau harus pergi nonton film denganku. Jika tidak, aku akan menunggu di sini sampai kau keluar. Aku tahu bahwa kau pura-pura sakit. Aku juga tahu kau selalu gelisah sendirian. Aku juga tahu kau sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi karena kau enggak mengatakan apa-apa, aku sangat sedih kecewa. Min-hee mulai menceritakan bahwa dulu Su-chan pernah menolongnya dari senior yang selalu membuntutinya. Karena hal itu dia jadi mengenal Su-chan dan mengucapkan terima kasih atas kejadian itu. Jadi jika kau punya kesulitan hidup, kuharap kau mau sedikit saja membaginya denganku. Setelah mendengar perkataan Min-hee itu, Su-chan menjadi bingung dengan pikirannya dan apa yang harus dia katakan kepadanya. Setelah sempat hening dengan pikirannya sendiri, akhirnya Su-chan setuju untuk pergi dengan Min-hee. Tapi ketika mereka berdua sedang berjalan menuju tempat bioskop, terlihat ada seseorang yang membuntuti mereka. Dengan tersenyum, orang itu bilang bau mangsa yang sangat sedap. Lalu kemudian pada pertengahan jalan terlihat beberapa mahasiswa sedang melakukan survei untuk ujian akhir dan Min-hee menghampiri para mahasiswa itu untuk membantunya. Kemudian memperlihatkan mereka berdua telah masuk dan tampak asik menonton film bioskop itu. Lalu Min-hee sempat izin kepada Su-chan untuk pergi ke kamar mandi dahulu, dan Su-chan terlihat bingung masih memikirkan kejadian tadi. Apakah dia harus memberitahu Min-hee bahwa dia seorang monster bersayap atau tidak? Dan tiba-tiba suatu kejadian tidak terduga telah muncul. Lampu di dalam bioskop tampak redup dan mati, membuat orang-orang di dalam bioskop tampak panik. Dari arah belakang datang petugas bioskop yang berteriak dengan sangat keras, memberitahu semua orang di dalam bioskop harus keluar dan mengevakuasi diri. Dikarenakan ada makhluk misterius yang membawa senjata besar dan berkeliaran di sekitar gedung bioskop ini. Orang-orang tampak tidak percaya dengan perkataan petugas itu. Dan tiba-tiba muncul seseorang yang menusuk perut petugas itu hingga mati. Orang-orang tampak berteriak ketakutan dan sangat panik. Keadaan di dalam bioskop itu tampak keos dan tidak beraturan. Su-chan walaupun sangat ketakutan, dia belum sempat kabur dan masih menunggu Min-hee datang dari toilet. Tapi orang itu mulai melihat ke arah Su-chan dan berkata, akhirnya ketemu juga mangsaku. Orang itu mulai melompat menghampiri Su-chan dengan niat membunuh, seakan melayangkan pedang pada tangannya. Dengan refleks tidak sengaja Su-chan dapat menghindari tebasan orang itu. Su-chan dibuat kaget karena tangan orang itu mirip pedang dan perwujudan orang itu mirip seperti belalang sembah. Ekspresi orang itu tampak senang dengan ketakutan yang ditunjukkan oleh Su-chan. Tampaknya kau melihatku sebagai seorang monster. Apa kau tidak pernah melihat manusia serangga selain diriku? Kau pasti juga menggunakan obat serangga sialan itu kan? Itu adalah jungle juice. Su-chan sempat teringat kembali dengan obat serangga yang waktu dulu dia beli. Apakah jungle juice itu semprotan yang aku gunakan dulu? Setelah wujudku berubah karena obat itu, aku jadi bisa mencium bau enak ini, karena aku tipe serangga pemakan daging yang memakan serangga lain, jadi aku bisa mencium bau keberadaan serangga lain yang enak. Sembari mendengar ocehan tidak karuan dari orang itu, Su-chan terus berlari dan mencoba menjauh dari jangkauan orang itu untuk bersembunyi. Di saat Su-chan akan tertebas oleh orang itu, dia mencoba mengambil sebuah barang dan dapat menghindarinya dengan sangat susah payah. Tapi Min-hee muncul tepat di hadapan Su-chan dan orang itu setelah kembali dari toilet.
Min He yang tampak ketakutan melihat kejadian itu sangat bingung dengan situasi yang terjadi, ditambah lagi ada sosok manusia serangga yang mirip seperti belalang. Orang itu terlihat sangat kesal akibat kemunculan Min He di hadapannya. Berani-beraninya kau mengganggu waktu makanku. Dengan sangat cepatnya orang itu menghampiri Min He dengan niat membunuh. Kemudian di sisi lain memperlihatkan beberapa orang berniat untuk masuk ke dalam. Tapi orang-orang itu ditahan oleh polisi dikarenakan terlalu berbahaya. Dari atas gedung terdengar suara pecahan kaca yang hancur dan terlihat seseorang yang telah terlempar jatuh dari atas gedung. Belalang itu berkata, "Lebih baik aku lempar saja ke sana, daging manusia rasanya tidak enak." Su Chan yang melihat Min He terlempar keluar gedung menjadi sangat panik ketakutan. Kalau begini Min He akan mati, tapi aku masih belum pernah coba terbang dengan sayap, ditambah lagi kalau aku mengepakkan sayap di depan banyak orang hidupku akan hancur. Tanpa berpikir panjang Su Chan ikut melompat keluar untuk menyelamatkan Min He. Orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi sangat panik. Belalang itu tertawa dengan sangat senang dan berkata, "Dasar orang bodoh, meskipun kau manusia serangga, kalau jatuh dari tempat setinggi ini kau akan tetap mati. Dasar pengecut, ternyata kau mau kabur dengan bunuh diri. Sangat menyedihkan sekali." Lalu Su Chan dengan penuh pemikiran dan sangat nekat, ia mulai mengepakkan sayapnya di hadapan banyak orang. Respon orang-orang yang melihat itu menjadi ketakutan dan mengatakan monster kepada Su Chan. Di antara orang-orang itu ada salah satu wanita yang berkata, "Dia sungguh gila mengepakkan sayap di pusat kota." Wanita itu sedang berbicara melalui earphone dengan temannya. "Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Apakah perlu kita basmi?" Wanita itu mulai membuka topinya dengan tersenyum, "Menurutku kita bawa saja dia ke sekolah kita." Lalu mulai banyak orang yang merekam dan mengabadikan momen itu. Sebagian orang masih sangat penasaran dengan identitas Su Chan yang merupakan manusia apa monster. Di sisi lain memperlihatkan ekspresi belalang yang sangat kaget dengan penampakan sayap Su Chan. Dia tidak menyangka bahwa Su Chan dapat menyembunyikan sayapnya dan ditambah lagi dapat terbang stabil di udara. Su Chan sendiri merasa nyaman dengan mengepakkan sayapnya. Dia merasakan perasaan tidak asing seakan sudah sering terbang dengan sayapnya. Min He telah pingsan di pangkuan Su Chan dan akhirnya tanpa berpikir panjang Su Chan mulai terbang menjauh dari kerumunan orang-orang. Belalang itu yang melihat Su Chan telah terbang menjauh mulai berasumsi, serangga yang bisa terbang dengan handal hanya satu yaitu capung. Ternyata dia mendapatkan DNA dari capung dengan jungle juice. Semakin memikirkan itu membuat belalang sangat bernafsu untuk memangsa Su Chan. Dari arah belakang muncul seorang wanita yang menerkam kepala belalang. Dan akhirnya belalang itu dapat dibuat pingsan tidak berdaya. Wanita itu berkata dengan nada yang sangat kesal, "Akhirnya bisa ketangkap juga kau. Apakah kau tahu akibat ulah yang kau lakukan itu? Cukup dengan tertangkap kamera dan menjadi konten seram di YouTube. Kau sampai melakukan percobaan pembunuhan di pusat kota, jadi kau benar-benar minta ditangkap ya? Keberadaan kita tidak boleh diketahui oleh siapapun." Waktu 1 bulan telah berlalu. Para mahasiswa masih mempertanyakan keberadaan monster yang muncul di tengah kota menyelamatkan orang jatuh dari gedung. Bahkan para mahasiswa sering menduga bahwa monster itu adalah Su Chan. Setiap hari Su Chan sering mendengar tuduhan dan ocehan mahasiswa lain tentang dirinya monster. Orang-orang yang dulu sering mengagumi dan menghormatinya kini telah menjauh menjaga jarak. Seiring munculnya foto-foto yang tertangkap di hari itu, di kampus pun rumornya tersebar dengan sangat cepat. Entah ini keberuntungan atau tidak, orang-orang di dunia tidak dengan mudah mempercayai hal fantasi seperti ini. Su Chan mengingat kejadian pada waktu dia kecil. Dikarenakan dia anak yatim piatu dan anak miskin, dia dijauhi teman-temannya. Padahal waktu itu yang dipikirkan Su Chan hanya ingin berbaur dengan teman lainnya. Bahkan kebahagiaan kecil seperti itu tidak boleh kuimpikan. Lalu di saat Su Chan sedang berjalan sendirian di sekitar kampus, ada beberapa mahasiswa lain yang menghampirinya dengan tiba-tiba mengangkat baju Su Chan. Tapi dengan refleksnya Su Chan dapat menghentikan mahasiswa itu. "Kenapa kau merespon sangat berlebihan? Katanya aku harus mengecek apakah kau punya sayap atau tidak." Mahasiswa lain yang melihat dan mendengar itu semakin menjadi penasaran dengan keberadaan sayap Su Chan. Inilah akhir dari Su Chan, si anak gaul yang selalu dikelilingi orang-orang kini sudah tidak ada lagi. Dia berada di dalam sebuah bus untuk perjalanan pulang ke rumah. Su Chan mulai mengecek handphonenya untuk melihat medsos dan berita tentang dirinya. Ternyata pengikut di medsos miliknya telah berkurang sangat jauh dikarenakan banyak orang yang mengunfollow dirinya.
Dan beredar rumor juga bahwa Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Negara sedang meneliti orang yang berhubungan dengan sosok dalam video itu. Su Chan telah menebak mungkin itu adalah dirinya dan akan diseret sebagai penelitian. Meskipun begitu dia tidak mempedulikannya. Sekarang yang ada di pikiran Su Chan hanya Min He saja. Selama masih ada Min He, apapun yang aku lakukan aku tidak peduli itu. Hari itu Min He pingsan dan masuk rumah sakit, jadi sebelum pulang ke rumah, dia ingin mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Min He yang baru saja siuman. Ketika Su Chan baru masuk ke kamar Min He, dia dihadapkan dengan keadaan Min He yang meneriaki dia seorang monster. Bahkan Min He melihat Su Chan dengan rasa penuh ketakutan dan bahkan menyuruh Su Chan keluar untuk tidak pernah mencarinya lagi. Lalu para suster mencoba untuk membawa Su Chan pergi keluar agar pasien dapat tenang. Su Chan merasa sangat putus asa dan sangat depresi dengan omongan dari Min He itu. Orang yang dia sukai dan dia percayai kini telah mencampakkan dirinya serta menganggap Su Chan monster. Kemudian Su Chan segera untuk pulang ke rumahnya. Dia mulai meratapi dan kesal akan bentuk monster pada dirinya. Semua karena keberadaan sayap ini, jadi lebih baik aku potong saja. Walaupun Su Chan sudah bersiap ingin memotong sayapnya. Tapi hati kecilnya berkata lain, dia tidak memiliki keberanian memotong sayapnya ini dan dia hanya meratapi dengan tangisan yang sangat kencang. Waktu telah berlalu 1 bulan, Su Chan berjalan di tengah keramaian kota. Dia seperti mayat hidup yang tidak memiliki semangat hidup. Manusia itu hidup berkelompok dan di antara semua makhluk yang hidup bersama di suatu kelompok, pasti ada satu individu yang tidak bisa berbaur dan individu yang tertinggal itu pada akhirnya mengalami akhir yang sama yaitu kematian. Su Chan telah berdiri di rooftop atas gedung, dia sudah bersiap akan bunuh diri. Baiklah, mungkin lebih baik aku melakukannya karena sudah muak dengan keadaan ini. Su Chan mulai menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Tapi sayap miliknya otomatis mengepak dengan sendirinya. Bahkan sayap miliknya sendiri pun tidak mengizinkan Su Chan untuk mati. Dan tiba-tiba muncul seseorang wanita yang berbicara dengan Su Chan. Wanita itu dapat menempel di tembok gedung, membuat Su Chan bertanya sangat penasaran. Siapa wanita itu dan kenapa dia bisa menempel dengan tembok? Lalu wanita itu berkata, kalau sayap Su Chan sangat keren dan wanita itu berharap memilikinya juga. Apa kau tidak merasa konyol beranggapan akan mati jika terjatuh? Padahal kau mempunyai sayap, kenapa kau begitu benci dengan sayapmu? Kalau begitu bagaimana akan kuberitahu cara untuk kembali hidup sebagai orang biasa lagi? Su Chan yang mendengar itu menjadi sangat kaget dan muncul sebuah harapan pada dirinya. Apakah dia sama dengan diriku? Ditambah lagi ada apa dengan antena di kepalanya? Wanita itu akhirnya mengajak Su Chan untuk berbicara normal di dalam gedung. Su Chan dengan tindakan gegabahnya memaksa wanita itu untuk memberitahu caranya menjadi manusia normal kembali. Tapi wanita itu malah menjawab dengan serius bahwa dia tidak tahu caranya dan menyuruh Su Chan untuk datang wawancara ke sekolahnya. Di sana kau akan dijelaskan detail mengenai caranya. Di sana ada profesor yang akan menjelaskannya langsung kepadamu. Ada bis sekolah menunggu di lantai 1. Kau akan bisa menemuinya kalau kau ikut denganku. Su Chan tampak bingung dan bergumam, kenapa harus profesor yang menjelaskannya? Apakah dia menyuruhku untuk masuk universitasnya? Su Chan juga bilang, bagaimana bisa aku mempercayai kata-katamu? Sedangkan belalang yang kutemui tempo hari saja ingin membunuhku. Kalau kau tidak percaya pergi saja melompat dari gedung lagi. Tapi kalau kau percaya denganku dan mau ikut denganku, kau pasti tidak akan sendirian lagi. Mendengar perkataan itu membuat Su Chan sedikit tergoncang ragu. Walaupun Su Chan belum dapat mempercayainya 100%, dia akhirnya ikut naik bis dengan wanita itu. Di dalam bis wanita itu mulai menunjukkan sesuatu kepada Su Chan. Wanita itu menunjukkan sebuah obat serangga dan menjelaskan bahwa obat ini bernama Jungle Juice. Ini adalah sebuah obat pembunuh serangga. Sekaligus obat ini akan mencampurkan DNA manusia dengan serangga. Dahulu penjualannya sangat melesat karena obat ini dapat ampuh membasmi serangga. Tapi masalahnya jika membunuh serangga dengan obat ini DNA serangga tersebut akan bercampur dengan DNA orang yang berada di sekitarnya. Jadinya seperti sayapmu atau belalang itu, salah satu bagian tubuh orang yang berada dekat efek semprotan akan berubah jadi seperti serangga yang dibunuh dengan Jungle Juice. Su Chan bertanya sebetulnya siapa pencipta obat jahat ini. Wanita itu kembali menjelaskan bahwa dia sendiri juga tidak mengetahuinya. Perusahaan pembuatnya, orang yang membuatnya semua tidak diketahui. Yang ku tahu hanya kebenaran mengenai infeksi yang dialami banyak orang dan perusahaan distribusi yang bangkrut karena hal ini terungkap.
Su-chan mencoba mulai mencari kebenaran perusahaan ini lewat internet. Tapi hasilnya tidak ditemukan apapun dan mau dicari pun kebenaran perusahaan ini tidak muncul berita apa-apa. Wanita itu bilang, "Kau mencari pun tetap tidak akan ketemu karena kami telah menghapus semua jejaknya." Saat Su-chan ingin menanyakan sebuah pertanyaan lagi, ternyata mereka telah sampai di tempat tujuannya dan segera keluar dari bis itu. Ekspresi Su-chan terheran dengan kaget, "Kenapa kita berhenti di sebuah terowongan?" Wanita itu menjelaskan, "Apakah kau tahu di mana terowongan ini dibangun?" "Aku tahu ini di sebuah gunung." Wanita itu mulai membuka pintu gerbang masuk kampusnya. "Kami tidak ingin terlihat oleh orang biasa, jadi kami hidup dengan bersembunyi. Kampus tahun kami adalah di sini yang bernama Nest." Su-chan yang melihat pemandangan itu menjadi sangat kaget dan tidak percaya bahwa di dalam gunung ada sebuah bangunan yang sangat megah. Yang lebih heran lagi, pemandangan di sini tampak berbeda dikarenakan orang-orang yang berada di sana banyak yang seperti dirinya. Pemandangan ini seolah-olah adalah jungle itu sendiri. Su-chan masih tidak mempercayainya karena banyak manusia serangga di tempat seperti ini. Dan dia menjadi berharap dapat untuk hidup seperti manusia biasa di tempat ini. Lalu pada sisi lain memperlihatkan keadaan belalang yang diborgol menjadi tahanan Nest. Dia tidak sengaja melihat ke arah jendela dan di sana dia melihat ada Su-chan yang baru masuk ke dalam Nest. Para penjaga itu sangat kesal dengan belalang dan berkata, "Hei belalang, suruh siapa berhenti di sini. Mulai sekarang kau harus membayar kejahatanmu dengan menjadi objek penelitian. Walaupun telah disetrum dan disiksa tapi." Belalang itu sangat senang dikarenakan dapat bertemu kembali dengan si capung Su-chan. Lalu Su-chan dan wanita itu mulai berkeliling berjalan di sekitar Nest. Su-chan masih tidak dapat mempercayai pemandangan di depan matanya itu. "Jangan bilang semua orang di tempat ini manusia serangga. Benar, semua orang yang ada di sini telah terinfeksi jungle juice juga sama seperti dirimu. Dan meskipun namanya Nest, sebenarnya ini adalah fasilitas untuk melindungi orang-orang seperti kita. Kau sudah aku bilang tidak akan sendirian lagi." Kemudian, wanita itu berpamitan dengan Su-chan karena dia ingin membuat laporan terlebih dahulu dan ingin melaporkan juga bahwa ada murid pindahan di semester ini. "Bila kau ingin berkeliling sendiri silahkan. Selamat datang dan selamat bersenang-senang di Nest." Su-chan dengan rasa penasaran yang sangat tinggi dia mulai berkeliling Nest. Sekolah fantasi seperti ini ternyata juga ada di Korea. Mulai dari anak-anak sampai orang tua ada di sini semua. Mereka semua memiliki tubuh serangga sama sepertiku dan itu pun mereka memperlihatkan begitu saja. Karena terlalu fokus dengan sekitarnya, dia tidak sengaja melihat seseorang yang sedang duduk seperti bertapa yang dikerumuni oleh banyak lebah. Orang itu mulai bergerak dan memakan lebah-lebah itu seperti makan cemilan. Su-chan yang melihat itu merasa aneh dan pergi meninggalkannya begitu saja. Dia bergumam, "Tidak ada yang normal di sini." Su-chan tidak menyadarinya bahwa orang itu sudah ada tepat di belakangnya dan mengangkat baju miliknya. Orang itu bilang, "Kalau kau itu serangga tipe apa?" "Oh, aku tahu ini adalah serangga sayap capung kayu." Su-chan sedikit terlambat merespon dan menjauh dari lelaki itu. Orang itu kembali bilang, "Sayapmu sangat kondisional, dimasukkan ke dalam baju pun masih utuh dan kondisinya sangat baik. Sungguh sayap yang sangat bagus. Tapi kenapa kau begitu ingin menyembunyikannya?" Mendengar perkataan orang itu membuat Su-chan teringat kembali perkataan Min-hee yang bilang bahwa dia monster. "Aku datang ke sini untuk melenyapkan sayap ini." Orang itu pun tersenyum dengan jawaban Su-chan. Sungguh bocah yang sangat menyedihkan. Di sebuah gedung yang menjulang sangat tinggi, terlihat Su-chan masuk ke dalamnya. Dia ditemani oleh wanita bertopi itu untuk bertemu seorang profesor Nest. Profesor itu memperkenalkan dirinya sebagai Ma Do-hyun sebagai profesor jurusan serangga baik. Dia mengucapkan terima kasih kepada Hejin karena telah mengantarkan Su-chan kemari. Su-chan melihat profesor ini dengan penuh harapan yang sangat besar. Karena orang ini yang mengetahui cara untukku kembali hidup jadi manusia biasa. Tanpa diduga Profesor Do-hyun mulai mengambil sebuah remote dan akan menunjukkan sebuah video ke arah Su-chan. "Akan kuberitahu cara untuk menjadi manusia biasa. Pertama silahkan kau lihat video ini." Su-chan tidak berkata apa-apa karena merasa kaget dengan kejadian yang sangat tiba-tiba ini. Profesor Do-hyun kemudian menjelaskan bahwa ini adalah video kelulusan sekolah kami. Para wisudawan dan wisudawati terbaik akan mendapatkan sebuah Cinderella. Su-chan yang memperhatikan video itu hanya fokus kepada orang yang di dalamnya. Walaupun dia tidak mengetahui apa itu Cinderella, di dalam video itu ada seekor serangga berukuran besar yang sedang nampak meminum sebuah alkohol.
dan setelah meminumnya serangga itu seakan meraung kesakitan. Tapi tanpa diduga perlahan-lahan serangga itu memudar berubah menjadi seorang wanita normal. Su Chan berteriak dengan sangat keras ke arah Profesor Do Hyun. Minuman apa yang barusan diminum orang ini? Profesor Do Hyun menjelaskan bahwa minuman ini merupakan penelitian kami yang tidak sengaja ditemukan saat meneliti Jungle Juice. Kami menggunakan unsur Jungle Juice, kemudian membongkar kembali DNA serangga yang terdapat di dalam tubuh. Singkatnya, obat ini yang dapat mengendalikan manusia serangga menjadi manusia biasa lagi, dan obat ini bernama Cinderella. Su Chan setelah mendengarkan perkataan Profesor Do Hyun menjadi sangat senang. Tolong berikan aku obat itu, Profesor. Tapi Profesor Do Hyun menolaknya, dikarenakan Cinderella bukanlah obat yang mudah untuk dibuat serta jumlahnya sangat terbatas dikarenakan merupakan obat berbentuk ekstrak yang dibuat dari konsentrasi Jungle Juice. Sangat disayangkan aku tidak bisa mengembalikan seluruh manusia. Namun jika kau ingin mendapatkannya, masuklah ke sekolah ini dan luluslah sebagai lulusan terbaik. Kami hanya memberikan Cinderella kepada murid terbaik di antara murid-murid yang berkontribusi di sekolah ini. Seperti video yang telah aku tunjukkan barusan. Mendengar perkataan Profesor Do Hyun membuat Su Chan menjadi bingung dan bimbang. Lalu di sepanjang jalan keluar kampus Nest, Su Chan terus memikirkan perkataan dari Profesor. Hejin mulai menghibur Su Chan. Bagaimana menurutmu? Pilihan akhirnya ada di tanganmu. Kalau kau tidak ingin masuk ke sini, tinggal di sini juga tidak terlalu buruk kok. Tanpa diduga dengan penuh semangatnya Su Chan berkata, syukurlah syaratnya bukan uang. Kalau masalah perburuan nilai sepertinya aku bisa melakukannya. Ayo cepat, siapkan prosesku masuk universitas ini. Beberapa jam kemudian di pintu masuk gedung perkuliahan, telah berkumpul seluruh mahasiswa yang berbincang-bincang mengenai semester baru dan penentuan kelas apa yang harus mereka pilih. Su Chan akhirnya memilih jurusan serangga baik. Dia tidak menyangka proses masuk perpindahan sekolahnya sangat cepat. Dia tidak menyangka ternyata kampus ini memang universitas sungguhan. Su Chan mengingat kembali semua perkataan Hejin karena telah memberitahunya mata kuliah wajib yang harus dipilihnya. Dia sangat berterima kasih dengan adanya Hejin itu. Kemudian Su Chan mulai mengecek buku catatan milik Hejin. Dia merasa aneh dengan istilah baru dalam matkul yang sebelumnya tidak pernah dia pelajari. Karena Su Chan tidak mengerti banyak, dia kembali menutup catatannya dan bertekad akan memilih kelas Profesor Do Hyun. Dia juga mendapatkan sebuah informasi bahwa semua siswa harus berkumpul di kampus dan mendaftar secara langsung. Padahal biasanya dulu dia hanya perlu melakukan itu di warnet. Ketika Su Chan hendak berjalan ke arah kampus, dia dihadapkan oleh pemandangan beberapa siswa dan siswi lain sedang berkelahi bebas. Tapi Su Chan tidak mempedulikan itu dan hanya sedikit terkejut dengan perkelahian orang-orang itu. Lalu Hejin pun muncul dengan sangat cepat dan berusaha untuk memisahkan dua orang ini. Santai saja karena hal ini akan sering kau lihat. Hejin mulai melempar kedua orang itu menjauh. Salah satu orang itu merasa kesal dengan perbuatan Hejin. Orang itu pun bilang, sialan orang gila macam apalagi yang berani menghajarku. Ketika orang itu mulai menengok ke arah atas, dia melihat Hejin. Ekspresi dia menjadi sangat kaget karena ketua kelas ada di depannya. Kau baru awal semester sudah saling baku hantam saja. Energi kalian banyak sekali rupanya untuk melakukan ini. Dijelaskan bahwa Park Hejin merupakan ketua kelas jurusan serangga baik. Su Chan setelah mendengar itu menjadi kaget karena orang yang membantu dia selama ini adalah ketua kelasnya. Dia juga tidak menyangka akan satu jurusan dengan orang-orang macam mereka. Waktu yang tersisa sampai pengisian kartu rencana studi hanya 10 menit. Su Chan masih memikirkan teman satu kelasnya. Apakah perkuliahan yang dia idamkan akan baik-baik saja? Tapi meskipun begitu, dia hanya fokus pada penyelesaian kartu rencana studi dan akan memilih kelas Profesor Do Hyun. Pada sisi lain memperlihatkan Profesor Do Hyun yang sedang melihat pemandangan Nest dari atas gedung. Dia sedang menunggu seseorang untuk berbicara dengannya. Orang itu bernama Profesor Ji Jun yang biasa dipanggil dengan sebutan Profesor Ji yang mengajar jurusan serangga baik. Profesor Ji baru mendengar sebuah informasi tentang adanya murid pindahan. Maksudmu adalah Su Chan. Kudengar kau juga sudah bertemu dengannya. Bagaimana menurutmu Su Chan itu, Profesor Ji? Apakah dia bisa menyelesaikan proses pendaftaran kelas dengan baik? Mengingat pertemuan pertamanya dengan Su Chan membuat Profesor Ji hanya tersenyum. Dia tidak punya pilihan lain, karena proses pendaftaran kelas di kampus ini menggunakan otak. Dan karena yang bisa bertahan di tempat ini hanyalah yang terkuat. Pengumuman bel telah terdengar menandakan pendaftaran kelas telah dibuka.
Tapi semua para mahasiswa lain malah pergi keluar dan membuat Su Chan menjadi bingung. Dia mulai melihat ke arah jendela karena banyak mahasiswa lain telah berlari keluar ke arah hutan. Mereka semua pergi kemana? Lalu ada seseorang yang menghampiri Su Chan dan berkata, "Apa kau murid pindahan itu? Sepertinya kau belum mendengar penjelasannya. Baiklah, akan aku jelaskan tentang pendaftaran kelasnya." Orang itu mulai mengajak Su Chan berjalan ke arah hutan tempat pendaftaran kelasnya. Dia menjelaskan bahwa setiap kelas memiliki pendaftaran yang berbeda. Pendaftaran kelas dilakukan jika kita menemui secara langsung profesor yang sedang menunggu di dalam hutan. Para profesor memberikan sebuah USB flash disk kepada 16 orang tercepat dan pendaftaran dapat dimulai dengan menancapkan USB ke laptop yang berada di ruangan tempat keberangkatan. Orang itu mulai bertanya kepada Su Chan kelas apa yang dia pilih. Su Chan mengatakan kalau dia memilih kelas Profesor Do Hyun. Katanya di sekolah ini beliau profesor yang mudah memberi nilai bagus. Jadi tujuanku adalah menjadi lulusan terbaik di sini. Ekspresi orang itu sedikit terkejut dan kembali tersenyum atas perkataan Su Chan. Orang itu juga berpamitan untuk berpisah dengan Su Chan bahwa dia juga harus menemukan profesor kelasnya. Su Chan sedikit frustasi dan bingung harus kemana dia mencari Profesor Do Hyun. Karena dibandingkan yang lain dia sedikit terlambat, Su Chan mulai berpikir bahwa dia harus menggunakan sayapnya untuk mencari lewat ketinggian. Akhirnya Su Chan mulai mengepakkan sayapnya dan pemandangan di sekitarnya jadi mulai terlihat jelas semua. Terlihat banyak bendera terpasang di setiap lokasi. Tapi Su Chan sendiri tidak tahu maksud dari bendera yang terpasang itu. Terlihat juga banyak para murid lain sedang bertarung sangat barbar seakan sedang memperebutkan sesuatu. Tapi walaupun begitu Su Chan tidak mempedulikan murid yang bertarung itu. Su Chan mulai mengamati secara fokus bendera-bendera itu, dan akhirnya dia menemukan sebuah bendera tempat Profesor Do Hyun berada, lalu pada tempat kedatangan A. Dengan santainya memperlihatkan Profesor Do Hyun sedang membaca buku dan meminum secangkir teh hangat. Dia sedang menunggu para murid lain yang datang untuk mengambil USB miliknya. Profesor Do Hyun tidak menduga bahwa Su Chan yang berhasil datang kepadanya. Walaupun telah sampai di tempat Profesor Do Hyun, kondisi Su Chan sendiri sungguh mengenaskan dengan sangat kecapean. Profesor Do Hyun cukup senang dengan keberhasilan Su Chan yang menghampiri dirinya. Profesor Do Hyun juga bergumam meskipun dia memulai lebih lambat dibanding yang lain. Dia berhasil sampai ke area ini dengan memanfaatkan kemampuan terbang capung miliknya. Akhirnya Profesor Do Hyun mulai menyerahkan USB terakhirnya kepada Su Chan. Nyaris sekali karena itu adalah USB yang terakhir. Sekarang kembalilah ke kelas dan tancapkan USB itu ke laptop dan jagalah USB itu baik-baik. Ketika Su Chan mulai pergi meninggalkan Profesor Do Hyun, para murid lain terlihat baru sampai di tempat Profesor Do Hyun. Kemudian profesor mulai mengambil HP miliknya dan mengaktifkan notifikasi pemberitahuan kepada siswa dan siswi lain. Profesor Do Hyun dengan tersenyum, dia bilang sekarang adalah awal dari segalanya. HP milik Su Chan mulai bergetar mendapatkan sebuah notif pesan. Dia mulai mengecek notif pesan itu dan ekspresi mukanya menjadi bingung. Kenapa foto muka dia terlampir di sini dan kenapa aku menjadi target buruan? Di sisi lain memperlihatkan Profesor Ji yang sedang bersantai dengan handphonenya. Dia tidak menduga bahwa Su Chan berhasil mendapatkan USB. Tapi meskipun begitu dia harus mulai waspada. Para murid lain telah menerima semua notif pesan dari Profesor Do Hyun, dan masing-masing dari mereka telah mengecek handphonenya dan bersiap untuk melakukan perburuan USB. Beberapa orang sudah mulai mengincar Su Chan. Sebuah suara mulai terdengar dari belakangnya dan Su Chan dengan refleksnya dapat menghindari pukulan itu dari seseorang. Dan ternyata orang yang melakukan pukulan terhadap Su Chan adalah serangga jangkrik sungut panjang tipe serangga keluarga kumbang kayu yang memiliki kekuatan besar yang dapat menghancurkan kayu. Su Chan yang melihat itu menjadi sangat kaget. Kenapa mereka semua mulai menyerangku? Dari arah depan terdengar suara seseorang mulai berkata, "Jangan sampai aku pakai kekerasan, cepat berikan USB-nya kepadaku sialan." Dijelaskan orang yang mengatakan itu adalah laba-laba cambuk tipe memburu mangsa dengan menggunakan pecut yang berbentuk tangan yang terbentang di pundaknya. Su Chan menjadi bingung dengan perkataannya. Kenapa mereka menyerangku hanya untuk merebut USB ini? Manusia serangga lain mulai berdatangan dan menyerang Su Chan dengan sangat barbar. Meskipun begitu Su Chan dapat menghindari semua serangga-serangga itu. Jadi yang dimaksud target itu adalah ini. Pendaftaran kelas kuliah apa yang sekejam ini di dunia? Dari arah rongga pohon, Su Chan mendengar suara seseorang yang memanggil dirinya.
Dan orang yang memanggil Suchan itu adalah anak yang membantu dirinya tadi. Suchan langsung menghampiri orang itu untuk mengecoh para manusia serangga lainnya. Suchan mengucapkan rasa terima kasih kepada orang itu karena telah menolong dirinya. Tapi orang itu mulai menjentikan tangannya pada jidat Suchan. Lalu Suchan mulai merasakan seluruh tubuhnya lumpuh mati rasa tidak bisa digerakkan. Orang itu mulai mengambil USB pada tangan Suchan dan tersenyum senang. Itu adalah sengat lebah dan kau sekarang tidak bisa bergerak kaku untuk sementara waktu. Dijelaskan bahwa orang itu adalah serangga lebah madu tipe serangga dengan kelebihan racun yang keras. Meskipun bisa yang disenggatkan jumlahnya sedikit, orang itu mulai berkata, "Kau hebat sekali bisa mendapatkan USB Profesor Do-hyun. Kau pikir aku betulan tulus menolongmu? Semua orang di sini adalah saingan. Mana ada orang bodoh yang menolong saingannya?" Tujuan pendaftaran kelas sebetulnya untuk membuat calon mahasiswa saling bertarung. Dan hanya yang kuatlah yang akan bertahan. Orang itu mulai mengucapkan terima kasih dan pergi meninggalkan Suchan begitu saja. Tahun depan cobalah mendaftar dengan lebih baik lagi. Dengan tekad kerasnya Suchan berusaha mencabut senggat lebah pada dahinya. Dan akhirnya Suchan berhasil mencabut senggat pada dahinya. Walaupun kondisi dia cukup gemetar akibat efek bisahnya, Suchan mulai terbang dengan susah payah menghampirinya. Orang itu yang melihat Suchan mulai menghampiri dirinya, mulai menaikkan tempo kecepatan terbangnya dan menjauh dari Suchan. "Gerakanmu menjadi sangat lambat karena racunku. Lebih baik kau istirahat saja agar racunmu tidak cepat tersebar." Di saat Suchan mulai putus asa dikarenakan tidak dapat mengejarnya, tiba-tiba Suchan mulai merasakan perubahan pada mata miliknya dan pergerakan lebah orang itu dapat berbaca oleh Suchan. Dijelaskan capung adalah serangga yang disebut sebagai raja berburu. Peluang keberhasilan berburunya adalah 95%. Rahasianya ada di mata yang dimiliki capung. Mata majemuk capung yang terdiri dari ribuan lensa berbentuk sarang lebah. Mampu menangkap dengan cermat pergerakan mangsanya dan bahkan mangsa yang kecil pun dari sudut 360 derajat. Capung berburu dengan membaca pergerakan dan memperkirakan arah perpindahan mangsa dengan menggunakan mata majemuk tersebut. Saat ini Jang Suchan untuk pertama kalinya ingin memburu mangsa. Ini lebih sering disebut dengan istilah insting berburu. Mata majemuk capung tidak pernah salah. Suchan berhasil menggapai lebah itu dan melayangkan sebuah pukulan kepadanya. Di sisi lain memperlihatkan beberapa siswa mulai mencolokkan USB mereka pada laptop pendaftaran. Salah satu orang mulai bertanya kepada Hejin, "Hei ketua kelas, apakah bocah yang kau bawa itu akan berhasil? Kau tahu sendiri anak-anak yang bersaing untuk ikut kelas Profesor Do-hyun sangat banyak sekali. Ditambah lagi kalau dia tidak mendaftar di waktu yang ditentukan, dia harus terpaksa cuti setahun." Setelah mendengar itu Hejin hanya terdiam dan merenung atas perkataannya. "Murid pindahan, jika kau benar-benar ingin menjadi lulusan terbaik, kau harus mempertahankan USB flash disk itu meskipun artinya kau harus mempertaruhkan nyawamu." Lalu kembali lagi pada pertarungan Suchan. Setelah berhasil mengalahkan manusia lebah, USB miliknya mulai terjatuh ke bawah berbarengan dengan jatuhnya lebah itu. Di saat Suchan ingin menggapai USB-nya, ada seseorang yang telah bersiap menunggu di bawah untuk mengambil USB milik Suchan. "Aku sangat beruntung mengambil USB ini." Orang itu mulai melompat dan melangkah menjauh dengan gerakan kaki serangganya meninggalkan Suchan di belakang. Di saat Suchan ingin mengejar orang itu, dia dihadapkan sebuah pilihan untuk menolong si lebah yang terjatuh pingsan akibat pukulannya. Dengan gerakannya cepatnya Suchan mulai menolong lebah itu dan meletakkannya pada ranting pepohonan. Lalu Suchan mulai menelusuri hampir seluruh hutan untuk menemukan USB miliknya. Tapi dia tidak berhasil menemukan apapun dan kehilangan jejaknya. Tubuh Suchan mulai merasakan kecapean dan efek racun dari senggat lebah mulai berefek padanya. Karena dia sudah tidak kuat menahan efek racunnya, tanpa sadar Suchan mulai pingsan dan menutup matanya. Kemudian ada suara seseorang yang sangat bergema dan berisik pada kepala Suchan. "Hei bocah, payah bangunlah." Suara teriakan orang itu berhasil membuat Suchan terbangun dan sadar. Suchan sempat linglung dengan keadaannya sekarang. Suchan bergumam, "Berapa lama aku pingsan? Ternyata Pak Tua yang kutemui waktu itu telah membangunkanku." Setelah memastikan keadaan Suchan baik-baik saja, Profesor Ji mulai menjauh darinya dan sebelum pergi dia mulai menasehati Suchan. "Hei bocah, kenapa kau belum pergi juga? Pendaftaran kelasnya hampir berakhir dan waktunya hanya tersisa 5 menit lagi. Mungkin tidak ada lagi USB yang tersisa untuk itu. Sayang sekali, cobalah tahun depan."
Meskipun kau tidak tahu apakah Cinderella masih tersisa sampai saat itu. Setelah mendengar itu Suchan berteriak dengan nada keras kepada Profesor Ji. Aku diserang tiba-tiba dan USB milikku telah direbut. Aku jatuh pingsan akibat terkena racun. Bukankah berarti aku korban pelanggaran aturan? Mendengar ocehan dari Suchan membuat Profesor Ji tertawa. Hei bocah payah, apa aku harus bela sungkawa terhadapmu? Apakah aku harus membuka pendaftaran kelas lagi khusus untukmu? Di tempat ini orang kuat adalah sang pemenang. Kalau kau menginginkan sesuatu raihlah dengan memenangkannya. Kau juga harus tahu seluruh profesor mengawasi seluruh situasi yang ada. Kami berjaga-jaga jika ada situasi yang mengancam nyawa kalian. Jungle Juice membuat manusia menjadi senjata, racun, tanduk, capit, cakar. Ini karena dunia serangga adalah dunia yang berbahaya. Jadi apakah kau pikir orang-orang berbahaya yang ada di sekolah ini hanya kuliah dan belajar dengan tenang? Kalau belajar dengan tenang adalah yang kau inginkan, pergi saja ke fasilitas perlindungan Nest. Karena kau akan tinggal aman selamanya di sana sebagai seorang manusia serangga. Suchan yang mendengar ocehan Profesor Ji hanya terdiam tidak merespon apa-apa. Karena semua perkataan dari Profesor Ji sangat masuk akal. Kalau kau menganggur buanglah ini di perjalanan pulang nanti. Jangan lupa membuang sampah sesuai jenisnya. Suchan merasa putus asa dan menganggap semuanya telah berakhir. Di saat Suchan sangat kesal dengan dirinya sendiri seakan merasa dirinya tidak berguna. Dia mulai memikirkan kata-kata dari Profesor Ji. Jangan lupa buang sampah sesuai jenis tempatnya. Padahal aku lagi sedih tidak bisa kuliah, kenapa aku malah disuruh buang sampah seperti ini? Memangnya di dalam sini ada sampah jenis apa? Ketika membuka gumpalan sampah itu Suchan merasa kaget, karena di dalamnya ada sebuah USB, dan menurut perkataan Profesor Ji waktu hanya tersisa 5 menit lagi, sampai pendaftaran kelas berakhir. Kemudian di dalam pedalaman hutan Profesor Do-hyun menghampiri Profesor Ji. Tumben sekali Anda memberikan USB secara langsung pada siswa itu dan bukannya Anda membenci Suchan. Atau mungkin ada alasan lain Anda melakukan itu? Profesor Ji hanya menyangkalnya. Memangnya Anda tidak tahu bahwa kehancuran itu harus dilihat secara langsung? Kemudian memperlihatkan Suchan terbang dengan sangat cepat. Bahkan sampai dia sendiri tidak dapat mengendalikan pergerakan udara pada sekitar matanya. Suchan bergumam apakah dengan kecepatan seperti ini dia akan sampai tujuan dengan tepat waktu. Tapi aku tidak bisa terbang lebih cepat lagi, karena mataku terasa sangat perih dan aku takut akan gagal mendarat lagi. Akhirnya Suchan mendapatkan sebuah ide brilian. Ia mulai menggunakan kacamata pada matanya agar matanya kuat menahan arus angin dan tidak merasakan gatal lagi. Lalu Suchan mulai kembali terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu di sisi lain memperlihatkan beberapa siswa sedang menunggu di pintu masuk pendaftaran. Seakan orang-orang itu akan membegal siapapun siswa yang akan datang untuk mengambil USB seseorang. Nampak dari kejauhan orang-orang itu mulai menyari ada seseorang yang akan datang mendekat. Mereka semua telah bersiap mengambil USB orang itu, tapi tanpa diduga kecepatan orang itu sangat cepat. Bahkan mereka semua tidak dapat bereaksi dengan kecepatan orang itu. Kecepatan gila macam apa itu? Tidak bisa dibiarkan, ayo kita rebutnya di dalam. Tiba-tiba ada seseorang yang memukuli dan menghancurkan kelompok begal USB itu hingga babak belur. Orang-orang itu adalah Park Hye-jin ketua kelas, Cha Hye-sung si rambut kuning, dan Cheon Do-hwa yang berambut biru. Sebelumnya Hye-jin mendapatkan sebuah pesan dari Profesor Ji untuk menjaga murid pindahan itu. Hye-jin tampak bingung padahal Profesor Ji bukan orang yang begitu, meskipun aku tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Dia lumayan juga si murid pindahan Jang Suchan. Akhirnya Suchan telah berhasil sampai pada ruangan kelas. Dia dengan buru-buru meletakkan USB pada laptop pendaftaran kelas. Dan dari laptop itu muncul sebuah pemberitahuan bahwa Suchan telah berhasil mendaftar pada kelas pertarungan langsung serangga. Itu adalah momen yang mendebarkan bagi Suchan karena tepat setelah dia selesai mendaftar, ada bel menandakan bahwa pendaftaran telah berakhir. Dia merasa bersyukur bahwa dia berhasil mendaftar dan tidak terlambat. Meskipun bukan kelas Profesor Do-hyun, dia tetap harus optimis akan menjadi lulusan terbaik. Di saat Suchan baru santai dengan proses pendaftarannya, dia mendapatkan sebuah notif pesan baru pada laptopnya, bahwa setelah pendaftaran kelas selesai, mereka semua diminta datang ke ruang kelas untuk orientasi. Tapi tanpa diduga Suchan ditahan oleh para penjaga Nest dikarenakan dia tidak mempunyai ID card. Suchan sudah berkata ratusan kali kalau dia ini mahasiswa di sini, tapi para penjaga itu tetap tidak mempercayainya.
Suchan juga tidak menyangka bahwa sistem peraturan Nest sangat ketat dalam hal identitas. Lalu dari arah belakang muncul Hejin yang datang membawakan sebuah ID chart dan langsung menyerahkannya kepada Suchan. Kemudian mereka berdua berbicara mengenai ruang kelas mereka. Hejin mulai membuka topik obrolan. Dia merasa kalau Suchan sangat cocok dengan kelas Profesor Do-hyun. Tapi kenyataannya Suchan mendaftar kelas profesor lain dikarenakan dia kehilangan USB miliknya. Kemudian Hejin mencoba menghiburnya. Walaupun kau tidak mendapatkan kelas Profesor Do-hyun, jangan terlalu sedih. Menjadi mahasiswa terbaik di jurusannya itu sangat sulit. Tapi dengan optimisnya Suchan menjawab, kalau dia tidak akan menyerah menjadi lulusan terbaik. Walaupun kelas yang kali ini dia dapat katanya sangat susah. Akhirnya mereka berdua telah sampai di ruangan kelas. Ketika Suchan telah masuk ke dalam kelas, para siswa lain mulai meneriaki dirinya. Mereka semua melihat Suchan bagaikan artis karena sejak insiden Suchan mengepakkan sayap di depan gedung bioskop, Suchan menjadi kaget dan malu karena semua orang di kelasnya tahu insiden itu. Lalu ada satu murid yang sangat kesal dengan perbuatan Suchan itu. Kau mengepakkan sayapmu di depan orang banyak. Apakah kau sinting? Gara-gara kau aku setengah mati memanipulasi opini publik selama sebulan penuh. Dan menghalangi orang-orang dari pusat riset negara untuk tidak membawamu. Aku dan ketua kelas sangat kerepotan dengan hal itu. Suchan mulai mengingat maksud perkataan Hejin waktu di dalam bis. Pantas saja, rumor tentang dirinya cepat terlupakan. Orang itu dihampiri oleh Hejin dan dipukul oleh Hejin karena mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Hejin bilang kau tidak usah pedulikan omong kosong orang ini. Waktu kau melakukannya untuk menyelamatkan cewek itu, kami semua juga tahu mungkin jika itu terjadi padaku, aku juga akan melakukan hal yang sama seperti dirimu. Jadi kau tidak perlu menutupinya. Suchan yang mendengar kata-kata penghiburan dari Hejin cukup tersentuh dengan itu. Kemudian, Hejin pamit keluar dari ruang itu dikarenakan ada urusan lain dengan profesor. Belum lama sejak ketua kelas keluar ruangan, ada salah satu siswa yang membuat kegaduhan dan menyerang siswa lain. Dia mulai memanggil dan memberikan kode pada kelompoknya untuk segera masuk ke dalam kelas. Orang itu juga mengancam para siswa lain untuk merelakan posisi lulusan terbaik kepadanya. Kalian tidak perlu bertanya kenapa aku melakukan ini. Jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah mengumpulkan seluruh ID chart dan diserahkan kepadaku. Suchan yang melihat kejadian itu menjadi sangat kesal dan langsung menghampiri orang itu dengan niat memukul. Tapi orang itu dengan santainya tidak menghindari pukulan Suchan dan malahan terus memprovokasi Suchan. Di saat Suchan sudah dekat dengan orang itu, ada sebuah stik baseball yang mengarah kepadanya dan membuat Suchan kena pukulan telak menjadi pingsan. Lalu Suchan telah sadar dan sedikit-sedikit mulai membuka matanya. Dia merasakan sakit pada area kepalanya. Ada di mana aku ini? Dari arah depan ada seseorang yang menyauti perkataannya itu. Ini di ruangan perawatan. Aku kembali dari urusan dengan profesor dan menemukan kalian pingsan bersimpah darah. Jadi aku membawa kalian semua ke sini. Suchan mulai berteriak dengan kesal karena kartu mahasiswa miliknya telah hilang di bawah mereka. Hejin kembali menenangkannya. Jangan khawatir tentang itu, kartu pelajar bisa diterbitkan ulang. Suchan merasa bersyukur akan hal itu. Untunglah kartu mahasiswa itu bisa diterbitkan ulang. Hejin kemudian berpamitan kepada Suchan bahwa dia akan pergi untuk menerbitkan ulang kartu mahasiswa. Istirahatlah baik-baik dan jaga kesehatan kalian hingga aku kembali. Suchan tidak menyangka bahwa Hejin orangnya sangat perhatian dan sangat baik. Mengingatkan dirinya akan Minhe yang dulu. Di saat Suchan sedang melamun, ada seseorang yang mengagetkan dirinya dan ternyata itu adalah Hyesung. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Suchan kemudian menjelaskan situasi yang terjadi kepada Hyesung. Suchan juga menghibur Hyesung bahwa ketua kelas akan segera menerbitkan ulang kartu-kartu mahasiswa lainnya. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi Hyesung malah menjadi kesal dengan ketidaksadaran Suchan. Apa kau sangat bodoh dan percaya omongan itu? Coba kau pikir kalau tujuan orang itu hanya ingin menjadi lulusan terbaik. Kenapa dia harus repot-repot membuat kita tidak bisa masuk ke ruang kuliah? Dia kan hanya perlu membereskan kandidat terkuat, dan memangnya kau pikir menerbitkan kartu pelajar sebanyak itu mudah? Suchan mulai menyadari bahwa perkataan Hyesung sangat masuk akal. Jadi kalau begitu Hejin mengorbankan dirinya untuk mengambil semua kartu itu. Kemudian di lain waktu Hejin telah sampai di pinggir sebuah danau untuk menghampiri kelompok orang itu. Hejin bilang, kau pasti tidak akan mengembalikan semua kartu itu secara cuma-cuma. Orang itu tidak menanggapi perkataan Hejin dan menyuruh bawahannya untuk mengepung Hejin.
Lalu orang itu membalas perkataan He-jin, "Kau pikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Seperti perkiraanku, aku tidak butuh kartu pelajar para ikan teri ini. Tujuanku dari awal adalah untuk memancingmu sendiri, sang lulusan terbaik semester 1 Park He-jin." Dengan gerakan tidak terduganya He-jin mulai menghajar salah satu bawahan itu hingga terhempas ke tanah. Melihat salah satu telah tumbang membuat para bawahan lainnya menyerang secara bersamaan. Tapi dengan refleks yang sangat bagus He-jin menghindari orang-orang itu dan melayangkan sebuah tendangan kepada mereka. Sialan, para bawahan tidak berguna, cewek itu tidak bisa ditangkap di atas tanah. Jadi orang itu mulai memprovokasi He-jin dan mengatakan bahwa dia akan membuang seluruh kartu ini ke danau. He-jin yang melihat itu langsung merespon dan menghampiri orang itu ke arah danau. Tapi tanpa diduga orang itu mulai mengeluarkan kemampuan serangga dari balik tubuhnya. Orang itu mulai menghantam tubuh He-jin dengan kekuatan serangganya dan melemparkan He-jin ke arah danau. Ternyata kemampuan orang itu adalah serangga air raksasa yang merupakan predator serangga terhebat di air. "Kau sudah masuk ke dalam habitatku, ketua kelas." Orang itu mulai menghantam kembali He-jin di dalam air. Orang itu tertawa dengan sangat senang karena He-jin sang ketua kelas tampak tidak berdaya dengan kemampuannya di dalam air. "Kalau kau lenyap, lulusan terbaik bakalan terasa lebih mudah. Kalau kubunuh kau di dalam kampus pasti akan muncul kecurigaan. Tapi kalau kau mati tenggelam pasti tidak akan ada yang mengetahuinya." Para bawahannya yang menyaksikan perbuatannya itu merasa sangat senang akan kematian He-jin yang semakin dekat. Lalu tiba-tiba dari arah belakang datang seseorang dengan sangat cepat yang menghantam orang itu di atas air hingga terpental menjauh. Membuat orang-orang di sekitarnya menjadi bingung dengan kejadian yang sangat cepat itu. Ternyata orang itu adalah Su-chan yang sedang menghajar si serangga air. "Brengsek, sebesar apa keinginanmu untuk jadi yang terbaik? Bukankah harus dilakukan dengan cara yang benar, dasar sampah?" Orang itu malah tersenyum, "Rupanya kau si serangga terbang. Dipukul pun kau masih hidup rupanya." Setelah mengucapkan itu dia langsung melayangkan sebuah pukulan mendadak ke arah Su-chan. "Matilah kau, bajingan." Lalu Su-chan dengan refleks cepatnya dan penglihatan mata majemuk capungnya dapat menghindari pukulannya. Tapi orang itu tidak berhenti di situ saja. Dia kembali melayangkan pukulannya secara cepat dan beruntun ke arah Su-chan. Dia juga mulai menggunakan kekuatan serangga airnya untuk menyerang ke arah belakang punggung Su-chan. Tapi meskipun begitu Su-chan dapat menghindarinya dengan insting capungnya. Lalu He-jin berteriak kepada Su-chan untuk berhati-hati dengannya. Dikarenakan orang itu adalah serangga tipe air dan kau harus menjaga jarak darinya. Ketika Su-chan sudah bersiap ingin menjaga jarak darinya dan bersiap memancingnya untuk keluar dari danau, dengan licik orang itu mulai menunjukkan ID chart milik Su-chan dan He-jin. "Hei, mau pergi kemana kalian? Semua kartu mahasiswa ini masih berada di tanganku. Kalian tidak lupa dengan ini bukan?" Su-chan yang melihat semua itu tampak sangat kesal dan terpancing provokasi dari orang itu. Ekspresi He-jin menjadi muram dan dengan putus asanya mulai menyuruh Su-chan untuk pergi menjauh sehingga dia tidak perlu bertarung bersamanya. "Karena mereka semua hanya mengincar aku, lulusan terbaik di semester 1. Sejak awal ini adalah masalahku dan kau tidak perlu terseret ke dalamnya." Su-chan dengan keras kepalanya menolak permintaan He-jin itu. Dan dia meyakinkan He-jin bahwa dia datang ke sini dengan penuh perhitungan dan membawa seorang sebagai bala bantuan. He-jin sempat bingung dari perkataan Su-chan yang bilang membawa bala bantuan itu. Lalu setelah Su-chan mengucapkan itu, datang Hye-sung yang menghajar para bawahan itu dengan secara mendadak dan sangat cepat. Sehingga para bawahan orang itu telat merespon dan tidak berdaya. "Aku datang untuk mengambil kartu mahasiswa milikku." "Dasar bocah-bocah brengsek." Dijelaskan Cha Hye-sung adalah serangga belalang bersungut kaki panjang. Termasuk keluarga belalang kayu dan memburu mangsanya dengan menggunakan kaki berdurinya yang kuat. Orang itu pun kaget dengan kemunculan Hye-sung yang tidak terduga. "Padahal aku akan menghabisimu setelah selesai berhadapan dengan ketua kelas." Sebelum menyelesaikan kata-katanya itu, Su-chan terbang menghampiri orang itu dengan sangat cepat. Orang itu refleks dengan kedatangan Su-chan. "Si serangga terbang, sesuai dugaanku. Kau pasti cuman mau mengambil kartu mahasiswa ini dan kabur. Kalau kau sampai masuk ke jangkauanku kau bakal mati." Orang itu mulai menyerang membabi buta ke arah Su-chan. Meskipun begitu Su-chan dapat menghindari semua serangannya dengan sangat mudah. Orang itu mulai sangat gelisah. Bocah ini pergerakannya tadi hanya lurus saja. Kenapa sekarang berubah dan dapat menghindari semua seranganku? Apa dikarenakan tempat kami bertarung sangat luas?
bagaimana mungkin dia dapat terbang dengan begitu mudah? Su Chan mulai mengambil jarak menjauh dan bersiap terbang lurus dengan kecepatan penuhnya. Orang itu pun merespon pergerakan Su Chan dengan serangan bertubi-tubinya. Sembari menghindari serangan itu, Su Chan mulai bersiap mengepalkan tinju kerasnya dan menghantam rahang orang itu dengan kecepatan terbang capung miliknya. Meskipun telah terkena serangan telak, orang itu masih belum pingsan dan sanggup menyerang balik ke arah Su Chan. Orang itu mulai mengulur waktu dan melirik ke arah He Jin seakan menunggu seseorang. Dia mulai membujuk Su Chan untuk bekerja sama dalam membunuh He Jin. Bukankah dengan begitu menjadi lulusan terbaik sudah berada di depan mata? Di saat He Jin sedang fokus ke arah Su Chan dan orang itu, dia tidak menyadari keberadaan seseorang yang muncul dari dalam air yang menangkap dirinya. Bos, aku sudah menangkapnya, cepat kemari. Meskipun dalam keadaan tertangkap, He Jin dapat melepaskan diri dan langsung menghajarnya. Di saat He Jin lengah, ternyata orang itu sudah berada tepat di belakangnya dan bersiap untuk menusuk punggung He Jin dengan kaki serangganya. Su Chan yang membuntuti orang itu berhasil menghalau serangan kakinya dan mengangkat orang itu ke udara. Sekarang kau berada di wilayahku, brengsek. Su Chan mulai menghantamkan orang itu ke tanah dengan sangat keras yang membuatnya pingsan dengan seketika. Meski kau sangat menginginkan Cinderella, tapi caramu itu sangat salah dan sikapmu itu lebih hina daripada serangga. Begitulah Su Chan, He Jin, dan Hyesung berhasil mendapatkan kembali kartu mahasiswa miliknya. Saat mereka kembali ke ruang kelas, masa orientasi siswa sudah selesai. Meskipun kartu mahasiswa yang lain telah dikembalikan semua dan para mahasiswa lain saling bertanya tentang siapa yang mengembalikan kartu tersebut. Su Chan, He Jin dan Hyesung telah sepakat untuk merahasiakan bahwa merekalah yang mengembalikan semua kartu itu. Ini semua berkat saran dari He Jin. Dia memohon kepada Su Chan dan Hyesung untuk merahasiakan semua masalah yang terjadi, dikarenakan dia merasa semua itu terjadi akibat dirinya. Su Chan telah berada di kamar asramanya. Walaupun dia tidak mengikuti masa orientasi siswa dan tidak menjadi pahlawan yang mengembalikan kartu mahasiswa, tapi perasaannya sangat senang karena sekarang dia merasa punya rumah baru. Meskipun dalam artian sangat jauh dari rumahnya, dia sangat menikmati kehidupan asrama kampus ini. Tapi Su Chan juga tidak menduga kalau dia akan satu kamar dengan Hyesung yang tingkahnya kayak preman. Hyesung mulai bertanya kepada Su Chan dan mengajaknya untuk minum alkohol bersama. Di saat Su Chan mengiyakan perkataannya itu, datanglah He Jin dan Do Hwa yang membuka pintu asrama miliknya. Mereka berdua membawa makanan dan alkohol yang sangat banyak. He Jin bilang, sebenarnya hari ini kami bertiga akan mengadakan pesta kecil-kecilan dalam rangka semester baru. Tapi dikarenakan Hyesung satu kamar denganmu, jadi apa kau mau minum bareng bersama kami? Akhirnya malam hari yang damai itu diakhiri dengan pesta minum bareng mereka berempat. Su Chan sangat menikmati acara itu dengan nyaman. Dia tampak senang dan bebas akan dirinya yang sekarang. Dia juga tidak takut lagi dengan menampakkan sayapnya di hadapan orang-orang. Lalu di suatu tempat di luar nest, si serangga air itu sedang berbicara dengan seseorang. Ekspresi dia tampak gemetar dan penuh ketakutan dengan perkataan orang itu. Jadi kau gagal menghabisi murid kesayangan Profesor Ji. Tidak apa sebetulnya peranmu yang paling utama hanya sebagai pengalihan perhatian. Tapi kau tahu apa artinya itu? Mereka yang gagal dalam perburuan akan mati dan punah. Serangga air itu mulai berteriak dan meminta ampunan. Tolong maafkan aku. Kali ini aku akan berusaha lagi untuk membunuh ketua kelas dan akan mendapatkan Cinderella. Mendengar perkataannya membuat orang itu tampak kesal. Sebetulnya kau ini berbicara tentang apa? Kami tidak membutuhkan Cinderella. Lalu orang itu mulai turun, menghampiri serangga air dan langsung membunuhnya seketika. Orang itu mulai membuka topeng serangganya. Kau seharusnya malu dengan kekuatan yang kau miliki itu. Kau bahkan gagal mengalahkan anak baru. Tapi jangan khawatir, aku sudah menemukan sesuatu yang sangat berguna. Pasti pimpinan akan senang dengan hal itu. Lalu di sisi lain memperlihatkan keadaan ruang isolasi tahanan yang sedang dijaga ketat oleh dua penjaga. Dan keesokan harinya di ruangan kelas jurusan serangga baik, Su Chan merasa tegang dengan kuliah hari pertamanya. Dia sangat penasaran dengan mata kuliah teknik pertarungan langsung serangga. Kira-kira pelajaran apa yang akan dibahas nantinya? Apakah akan berbeda dengan kuliah umum lainnya? He Jin yang duduk berada di samping Su Chan mulai menenangkan dirinya. Dia juga menjelaskan bahwa mata kuliah hari ini hanya akan ada ujian sederhana dan tidak terlalu sulit. He Jin yakin bahwa Su Chan pasti bisa melewatinya. Aku akan membantumu nanti karena ada banyak hal yang belum kau ketahui nantinya.
Su Chanyang. Mendengar perkataan Hejin menjadi sangat senang akan hal itu. Dia menjadi yakin dan tidak perlu cemas dengan kuliahnya ini. Tiba-tiba ada seseorang profesor yang datang dan berkata dengan sangat keras di depan semua mahasiswa. Sembari menjelaskan perkataannya, profesor itu juga memegang sebuah alat mesin dan menyalakannya dengan suara yang sangat berisik. Dia mengatakan bahwa hari ini akan ada ujian sederhana dan hasil dari ujiannya akan masuk ke nilai kuliah langsung. Waspadalah kalian karena akan mati hari ini. Kita bersambung dulu, ditunggu pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Asiu. Di bagian luar tempat latihan lapangan Nest, seluruh anak-anak kelas telah berkumpul semua di lapangan. Mereka semua bersiap untuk melakukan pelatihan dari Profesor Ji. Nampaknya Profesor Ji juga sangat bersemangat. Dia mulai melayangkan ke sana kemari gergaji di tangannya ke arah siswa lain. Su Chan yang pertama kali dalam hidupnya menerima pelatihan semacam ini, merasa sangat tertekan dan tidak menyangka ada pelatihan gila semacam ini di kampusnya. Hyesung menghampiri Su Chan. Dia bilang bahwa pengajaran Profesor Ji memang sangat ekstrim. Hejin juga menghampiri Su Chan. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kelas teknik pertarungan langsung serangga. Kelas ini bertujuan untuk belajar bertarung menggunakan kekuatan serangga dan berperan dalam menangani kasus kemunculan serangga lain seperti belalang waktu itu. Mendengar sebuah kata belalang membuat Su Chan teringat akan traumanya ketika melawan belalang sembah. Di saat bersamaan Profesor Ji berhasil mengejar dan memojokkan mereka bertiga. Profesor Ji bilang bahwa dia akan melakukan pembelajaran seperti ini demi kebaikan Nest. Karena Nest mempunyai misi mencari seluruh serangga manusia dan melindunginya. Maka dari itu dia akan mengajarkan caranya bertarung menggunakan kekuatan serangga. Sambil melihat ke arah Su Chan yang penuh dengan ketakutan, dia bilang bahwa orang kuat yang akan bertahan di tempat ini dan orang yang bekerja keraslah yang akan mendapatkan Cinderella. Maka dari itu, dia akan menamai pembelajaran kali ini sebagai petak umpet. Mereka semua diwajibkan menggunakan kekuatan serangga masing-masing. Tapi jika ada yang tertangkap maka seluruh anggota akan dianggap gagal dan tidak bisa menjadi lulusan terbaik. Mendengarnya membuat mereka bertiga menjadi sangat kaget. Tapi dibandingkan kaget, mereka bertiga lebih takut dengan pergerakan Profesor Ji yang sangat cepat. Dia memisahkan mereka bertiga dan hanya mengincar Su Chan. Walaupun semua serangan Profesor Ji dapat dihindari oleh pergerakan capung Su Chan, tapi dia sendiri merasa terdesak akan hal itu. Malahan Su Chan menjadi bingung. Kelasnya pertarungan serangga, tapi mereka semua malah disuruh kabur. Kejadian ini mengingatkan dirinya yang hanya kabur ketika berhadapan dengan belalang. Di saat bersamaan, Hyesung juga mendapat serangan dari Profesor Ji. Dia sangat terdesak, bahkan salah satu serangannya hampir menebas leher miliknya. Berkat Su Chan dirinya masih bisa diselamatkan. Profesor Ji merasa bahwa Su Chan dapat melihat semua serangannya. Dengan gerakan cepatnya Profesor Ji langsung memisahkan mereka berdua. Dia tidak menyangka Su Chan akan menggunakan kekuatan mata majemuk capungnya. Kekuatan yang dia benci tapi tidak sadar telah dikuasainya. Seolah-olah dia sendiri sudah menjadi seorang capung. Perkataan dari Profesor Ji membuat dirinya teringat perkataan Minhe, kenangan yang mengatakan bahwa dirinya monster capung. Su Chan menjadi lengah dan momen itu dimanfaatkan Profesor Ji untuk mendekat ke arahnya. Tapi pergerakan Hejin lebih cepat daripada serangan Profesor Ji. Dia berhasil menyelamatkan Su Chan dan mencoba untuk menyadarkan Su Chan agar tetap fokus. Hyesung yang memanfaatkan kelengahan dari Profesor Ji mencoba mendekat dengan kecepatan penuhnya. Dia menggunakan kaki serangganya untuk menendang pasir yang banyak. Langkah itu dia lakukan untuk menutupi pandangan Profesor Ji. Gerakan Profesor Ji cukup cepat untuk membersihkan pandangannya. Meski sudah dibersihkan, asap dari pasir itu tetap tidak menghilang. Mereka bertiga memanfaatkan momen itu untuk berlari sejauh mungkin. Lalu di ruang isolasi bawah tanah Nest, seorang serangga perempuan berhasil menumbangkan semua penjaga yang ada di sana. Dia melihat ke arah lubang penjara untuk mengecek keadaan seseorang di dalamnya. Perempuan itu sudah memastikan bahwa seseorang di dalam masih hidup. Dia merasa kasihan karena orang-orang Nest memperlakukan dirinya sebagai tawanan. Perempuan itu menggunakan kartu mahasiswa untuk membebaskannya langsung. Tapi kartu yang dia bawa tidak bisa masuk ke sistem keamanan penjara. Maka dari itu dia sudah menyiapkan rencana lain. Dia sudah menghipnotis salah satu murid dengan kemampuan serangganya. Salah satu murid menghampirinya. Tanpa sadar murid itu menuruti semua perkataan perempuan itu.
dia telah membawakan kartu keamanan yang ada di ruangan profesor. Perempuan serangga langsung memeluk murid itu dengan sangat gemas. Murid itu merasa senang akan pelukannya yang begitu hangat, tapi perlahan-lahan dirinya sudah mulai sadar. Kenapa dia berada di pelukan seseorang yang tidak dia kenal? Dan kenapa juga dirinya menuruti perintahnya untuk mengambil kartu nama profesor? Terlihat sengatan serangga yang ada di lehernya telah memudar, tapi efek dari sengatan itu masih belum hilang. Perempuan itu terus menahannya dan dengan cepat membuka kurungan penjara yang ada di depannya. Nampak pintu penjara telah terbuka, dan seseorang telah keluar berjalan ke arahnya. Ternyata orang yang dikurung itu adalah belalang sembah. Dia bertanya, "Apakah kalian berdua seorang manusia serangga?" Karena dari tadi dia mencium aroma yang sangat lezat, sambil memeluk murid yang ketakutan, perempuan itu merasa sangat senang. Karena dia tidak salah dalam membebaskan seseorang, maka dari itu dia akan memberikan hadiah makanan kepadanya. Dengan tatapan yang sangat buas, belalang itu langsung menyantap murid itu hingga mati. Perempuan itu mengangkat topeng serangganya. Dia merasa senang dengan pemandangan penuh darah yang ada di depannya. Di saat bersamaan, mereka bertiga sudah mencapai batasnya. Mereka sudah berlarian penuh selama 1 jam, tapi dengan melihat keadaan sekitar, beberapa dari siswa lain sudah ada yang tertangkap. Mereka bertiga menjadi sangat bingung, karena Profesor Ji bilang, jika ada yang tertangkap maka mereka semua tidak akan lulus mata kuliah. Su Chan sangat kelelahan, dia tidak menyangka bahwa pertemuan kuliah pertamanya sangat menyiksa. Dia merasa bahwa Profesor Ji sangat tidak normal. Dia menjadi sangat menyesal tidak dapat masuk ke kelas Profesor Do Hyun. He Jin mencoba menghiburnya. Dia bilang bahwa kelas akan berakhir dalam 1 jam lagi, jadi bertahanlah sekuat mungkin. Su Chan bertanya pada He Jin, apakah Profesor Ji tidak ingin semua mahasiswanya lulus? He Jin bilang bahwa sebenarnya Profesor Ji sangat baik dan ingin mereka semua lulus, tapi memang cara didiknya sedikit berbeda dari profesor lainnya. Hyesung menyuruh mereka berdua untuk diam, karena ada seseorang yang lewat. 2 orang siswi sedang berlari tergesa-gesa menjauh dari kejaran Profesor Ji. Salah satu dari siswi itu terjatuh yang membuat pergerakan mereka tersusul oleh Profesor Ji. Siswi yang terjatuh itu tidak dapat melanjutkan pergerakannya akibat urat kakinya yang terputus. Profesor Ji menghampiri mereka. Dia tidak peduli mau kakinya putus atau tidak, karena jika mereka berdua berada di pertarungan sesungguhnya mereka akan mati. Profesor Ji tanpa ampun melayangkan gergajinya ke arah mereka. Tapi seseorang telah bergerak cepat dan menahan gergajinya langsung dengan tangan kosong. Profesor Ji penasaran apa yang sedang dilakukan Su Chan? Kenapa dia menahan serangannya demi orang lain? Su Chan merasa bahwa pembelajaran Profesor Ji sudah kelewatan, karena melakukan semua ini di hari pertama kuliah. He Jin dan Hyesung sangat bingung apa yang dilakukan oleh Su Chan. Mereka tidak sadar bahwa Su Chan sudah berada di sana. Perkataan dari Su Chan membuatnya tersinggung. Padahal dia melakukan ini semua demi membangkitkan naluri serangga mereka. Tapi Profesor Ji membuat penawaran kepada Su Chan. Karena waktunya tersisa 1 jam, jadi jika Su Chan bisa melayangkan 1 pukulan kepadanya, 2 siswi ini akan dibatalkan kelulusannya. Namun jika Su Chan tidak bisa melayangkan 1 pukulan pun kepadanya, maka mereka semua akan dikeluarkan di sini, termasuk 2 orang yang bersembunyi di belakang. Profesor Ji membuat keputusan yang sangat tegas, karena seorang serangga tidak punya waktu mengkhawatirkan orang lain, dan seorang serangga harus memakai kekuatannya dengan baik. Di sekitaran hutan Nest, belalang dan perempuan serangga sedang menyiapkan rute kabur untuk menemui seseorang. Terlihat belalang itu sedang mencari sesuatu ke arah hutan. Perempuan itu sangat penasaran apa yang sedang dilakukan si belalang. Dia menjawab dengan penuh kelaparan, karena dia merasakan aroma lezat di sekitar sini, yaitu aroma si capung itu. Di saat bersamaan, Su Chan sudah menyiapkan jarak dari Profesor Ji untuk menyerangnya. Dia merasa bahwa dirinya bisa melakukan ini semua. Dia memanfaatkan pergerakan capung dan sayapnya untuk bergerak cepat ke arah Profesor Ji. Pada saat jarak tangan dan kepala Profesor Ji sudah dekat, Profesor Ji bisa menghindari serangan itu seperti bisa membaca pergerakan orang dengan mudah. Profesor Ji memberinya nasihat, "Kau belum pernah melepaskan pukulan. Terlihat sangat lambat dan lelet, dan kau bahkan tidak bisa membunuh 1 serangga pun." Su Chan tidak menghiraukan perkataan Profesor Ji. Dia terus melayangkan pukulan demi pukulan ke arahnya.
Walaupun semua pukulan itu dapat dihindari Profesor Ji dengan mudah, Hyesung merasa panik karena dia merasa Su Chan tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Tapi Hejin memintanya untuk sabar, karena dia yakin Su Chan masih berpeluang menang. Tanpa sadar Su Chan telah mengaktifkan mata majemuk capung. Sebuah mata yang didorong insting berburu. Su Chan tanpa sadar telah menganggap Profesor Ji sebagai mangsanya. Su Chan dapat meraih baju Profesor Ji. Dia sangat pede dapat melayangkan pukulan ke arahnya. Tapi Profesor Ji membalikan keadaan dengan membanting tubuh Su Chan. Dengan itu mereka semua melihat Su Chan tidak mempunyai harapan untuk menang. Profesor Ji menasehati Su Chan, "Apa kau kira musuhmu akan diam saja dan menunggu seranganmu datang?" Su Chan tidak mempedulikan ocehan dari Profesor Ji, tapi dia sangat penasaran dengan pergerakannya. Karena setiap serangan yang dia layangkan tidak ada yang mengenainya. Padahal Profesor Ji tidak menggunakan kekuatan serangganya sama sekali. Su Chan penasaran dengan kekuatan serangga apa yang dimiliki Profesor Ji. Profesor Ji seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Su Chan. Dia bilang bahwa dirinya tidak akan menggunakan kekuatan serangganya. Dia sama seperti Su Chan, seorang manusia serangga yang terinfeksi jungle juice, tapi jika dirinya menggunakan kekuatan serangga maka akan muncul efek samping padanya. Aku sudah tua dan tubuhku tidak kuat menopang efek sampingnya. Maka dari itu alasan dirinya membawa gergaji mesin sebagai bentuk pertahanan bela diri. Profesor Ji menaruh gergajinya di tanah. Dia memberikan nasihat kepada mereka semua. Dia bilang bahwa kalian semua masih muda dan tidak punya penghalang apapun. Meskipun di atas kertas kalian semua bisa menang, Profesor Ji memberikan alasan kenapa Su Chan tidak bisa menang kepadanya. Dia melemparkan mainan capung kepada Su Chan. Tapi Su Chan meresponnya dengan sangat kaget. Profesor Ji memberikan analogi kepadanya. Karena Su Chan mempunyai rasa takut, dia menolak keberadaan dirinya sebagai capung. Karena itu membuat kekuatan serangganya terhambat. Capung memiliki pergerakan terbang yang sangat cepat dengan menggunakan sayapnya. Tapi jika sayapnya rusak capung akan mudah dikalahkan. Yang kedua, capung memiliki mata majemuk. Apa kau tahu cara menggunakan mata itu? Maka dari itu, Profesor Ji menyuruh Su Chan untuk bisa memahami kekuatannya terlebih dahulu. Dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya seorang manusia serangga. Meski faktanya Su Chan sendiri sangat membenci serangga, karena dia sendiri teringat akan perkataan seseorang yang mengatai dirinya seorang monster, maka dari itu dia selalu menolak dirinya sebagai manusia serangga. Tiba-tiba ada seseorang bertepuk tangan di belakang mereka. Seorang wanita serangga telah mendekat ke arah Profesor Ji. Perempuan serangga itu seakan tahu banyak tentang Profesor Ji. Dia bilang bahwa sejak dulu Profesor Ji sangat luar biasa dalam mengajar para muridnya. Profesor Ji merasa bahwa dia mengenali suara perempuan itu. Mereka semua sangat bingung dengan situasi yang terjadi. Mereka semua sangat penasaran siapa orang yang baru muncul ini. Tiba-tiba perempuan itu langsung menyerang siswi yang berada di sampingnya. Sebuah insiden yang terjadi dengan sangat cepat. Hyesung kehilangan kesabarannya. Dia langsung menghampiri perempuan itu dengan gegabah. Tapi tanpa dia sadari dirinya telah tertusuk sengat ekor dari perempuan itu. Hyesung jatuh ke dalam pelukan perempuan itu. Dia pingsan tidak sadarkan diri sama sekali. Su Chan bingung dengan apa yang terjadi. Dia penasaran. Apakah perempuan itu bagian dari nest atau bukan? Perempuan itu mengeluarkan perkataan yang Su Chan tidak mengerti. Dia menyinggung soal memakan manusia serangga. Su Chan penasaran perkataan itu ditujukan untuk siapa. Ternyata perkataan itu ditujukan pada orang di depannya. Sebuah perasaan akan kenangan buruknya kembali muncul. Seperti tragedi yang dia rasakan waktu di bioskop itu. Sebuah pemandangan yang sama. Perasaan tidak berdaya karena rasa takut yang sama. Profesor Ji telah ditusuk oleh seseorang dari belakang. Dan orang yang menusuk Profesor Ji tidak lain dan tidak bukan adalah si Belalang Sembah. Belalang Sembah menyapa Su Chan dengan rasa lapar yang sangat buas. Su Chan merasakan ketakutan mutlak pada dirinya. Hejin bingung dengan kemunculan Belalang Sembah. Kenapa dirinya bisa muncul di sini? Dan seharusnya dia itu dikurung diawasi oleh penjaga. Tapi instingnya merasakan perasaan aneh. Hejin merasakan perbedaan pada Belalang Sembah. Dia sudah pulih dari pertarungan dengannya. Dan seperti hewan buas yang sudah kenyang setelah menyantap mangsanya, perempuan itu menyuruh belalang untuk menyudahi pertarungannya. Karena dia sudah membawa orang bersamanya. Satu orang saja sudah cukup untuk makan nantinya. Mereka berdua pergi begitu saja sambil membawa Hyesung bersamanya. Hejin,
Profesor Ji dan Su Chan, mereka tidak berdaya melihat Hyesung yang telah dibawa pergi semakin menjauh. Perempuan itu membuka topengnya. Dia mengucapkan salam perpisahan pada Profesor Ji. Dia berharap akan bertemu lagi nantinya. Hejin berusaha menghampiri mereka, tapi Profesor Ji menghentikan Hejin untuk tidak mengejarnya. Karena Profesor Ji tahu orang yang dia lawan sangat berbahaya, dia juga tidak akan memberikan perintah kepada siswinya untuk bertarung dengan orang luar tanpa izin dari sekolah. Di samping itu Profesor Ji sudah mengirim pesan ke sekolah, maka dari itu biar sekolah saja yang mengurus sisanya. Dia meminta mereka semua yang ada di sini untuk segera kembali ke kampus. Hejin menolak perkataan Profesor Ji, karena kalau terus mengulur waktu bisa-bisa kehilangan jejaknya. Dan Hyesung tidak akan pernah kembali ke kampus. Pikiran Profesor Ji tetap tegas. Dia bilang bahwa peraturan adalah peraturan. Selama kalian menjadi siswa Nest, tidak ada yang bisa kalian lakukan. Tiba-tiba hembusan angin yang sangat kencang membasahi mereka berdua. Su Chan bilang, bukankah dirinya akan dikeluarkan karena kalah taruhan dengan profesor? Maka dari itu dirinya bukan lagi siswa dari Nest. Jadi dia tidak perlu mematuhi aturan sialan Nest itu. Su Chan langsung pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua untuk menyusul Hyesung. Su Chan merasa bersalah karena dari tadi hanya dia mematung. Dia takut karena adanya belalang sembah. Tapi dia tidak bisa diam saja melihat Hyesung diculik. Walaupun dirinya anak yang menyebalkan, tapi dia berusaha untuk berteman denganku. Maka dari itu Su Chan tidak akan membiarkan rasa takut menghalanginya. Dari ketinggian terbangnya, Su Chan berhasil mengejar mereka berdua. Di sisi lain, Profesor Ji merasa Su Chan sangat ceroboh. Kenapa dia tidak berpikir jernih? Padahal dirinya sudah mengajari cara bertarung serangga, cara meloloskan diri dan bukannya bertarung. Karena di dunia serangga, si kuat akan memangsa si lemah. Keselamatan bukanlah hal yang pasti bagi hewan apapun. Karena serangga yang kuat pasti memiliki hewan lain sebagai musuh bebuyutannya. Itulah yang sedari tadi dia ajarkan kepada muridnya. Dia harus lari jika tidak bisa mengalahkan musuhnya. Dan bagi capung, belalang adalah musuh alami yang tidak dapat dikalahkan olehnya. Tanpa Su Chan sadari, belalang itu sudah mengetahui keberadaannya. Karena dia sendiri sudah mencium bau Su Chan yang semakin dekat, Su Chan mencoba menjaga jarak dari belalang. Karena dia takut dengan pergerakan tangannya yang sangat cepat seperti ayunan sebuah pedang, maka dari itu, dia mencoba mencari celah di antara tangannya untuk melancarkan serangan balik. Belalang tersenyum, karena pukulan darinya tidak berasa sama sekali baginya. Su Chan langsung menarik tangannya kembali. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia tidak menduga bahwa kulit belalang sangat keras seperti batu. Belalang memberitahunya bahwa itu adalah lapisan eksoskeleton miliknya. Jaringan keras milik belalang sembah. Tadinya dia ingin pergi begitu saja. Tapi karena Su Chan sendiri datang mendekat kepadanya, mau tidak mau dia harus membunuhnya. Satu pukulan tadi membuat Su Chan tersadar bahwa dirinya tidak akan bisa mengalahkan monster ini. Dia merasa bahwa akan segera mati. Belalang semakin mencabik-cabik tubuh Su Chan. Yang hanya bisa dilakukan Su Chan hanya bertahan saja. Perempuan itu menyuruh belalang untuk segera menghabisinya langsung. Karena waktu mereka tidak banyak, dia merasa kesal karena serangga jenis karnivora sulit dikendalikan. Di samping itu, Hyesung mulai tersadar. Dia teringat akan kenangannya dulu. Mereka semua menganggap Hyesung sebagai beban tim yang tidak berguna. Teriakan dari Su Chan berhasil menyadarkan Hyesung. Dia melihat Su Chan sedang bersusah payah melawan belalang. Hyesung bingung dengan apa yang terjadi. Dia tidak sadar bahwa dirinya telah ditawan. Perempuan itu sudah menyadari bahwa Hyesung telah sadar. Dia tidak menyangka biusnya telah memudar secepat ini. Perempuan itu sudah bersiap membunuh Hyesung. Karena mau mati atau hidup pun Hyesung akan tetap jadi santapan serangga. Hyesung sadar bahwa dirinya akan segera dibunuh. Dia berusaha menghindari serangannya. Karena tubuhnya belum bisa digerakkan, di saat itu juga, Su Chan berhasil menahan serangan perempuan itu dengan tangannya. Dia menyuruh Hyesung untuk segera menjauh. Karena dirinya akan mengulur waktu selagi dia pergi. Meski begitu dalam keadaan terdesak, Su Chan tanpa ragu bertarung melawan mereka berdua. Hyesung yang melihat Su Chan mati-matian melindunginya merasa bingung. Kenapa dia rela mengorbankan dirinya untuk orang lain? Di saat bersamaan, Su Chan telah tertangkap oleh belalang. Dirinya akan segera dihabisi olehnya. Dan saat itu juga, Hyesung mulai bergerak menyelamatkan Su Chan.
Dia berlari sejauh mungkin hingga mereka berdua tidak bisa mengejarnya. Belalang dan perempuan itu merasa bingung. Mereka penasaran bagaimana seseorang bisa kabur secepat itu. Bahkan langkah kakinya dapat melompat beberapa meter, dijelaskan dalam sebuah cerita semut dan walang. Belalang digambarkan sebagai serangga yang malas, dan Katidid sering dikira belalang biasa, namun sesungguhnya belalang dan Katidid bukanlah serangga yang pemalas. Katidid bahkan predator yang terbilang ulet. Kedua spesies ini sama-sama memiliki kaki belalang yang mampu bergerak cepat. Dengan kaki itu, dia akan melompat dengan sangat lihai saat memburu mangsanya. Dengan satu jejakan, Katidid bisa melompat tinggi ke udara. Dengan ringan bisa melompat 10 kali lipat panjang tubuhnya. Suchan sempat pingsan dari pertarungan tadi. Hyesung merasa Suchan adalah orang paling bodoh yang dia kenal. Karena rela berkorban demi orang lain, perempuan itu menyuruh belalang untuk tidak mengejarnya. Karena mereka telah kehabisan waktu, namun belalang menolaknya. Dia tidak akan menyerah mengejarnya. Karena dia masih mencium bau mereka berdua, dia menebak mereka berdua tidak melarikan diri dan akan kembali kepadanya. Suchan mengeluarkan ide gila. Dia mengajak Hyesung untuk melawan belalang tadi. Hyesung cukup terkejut, dia menolak perkataan Suchan. Dia merasa ide yang dipikirkan Suchan sangat gila. Karena menurutnya cara terbaik untuk mengalahkan lawan yang tidak bisa dikalahkan adalah kabur. Ini sesuai dengan pelajaran yang diajarkan Profesor Ji. Suchan tidak mempedulikan kondisinya, karena bagi dia belalang itu sangat berbahaya. Tapi kalau belalang itu dibiarkan berkeliaran sendirian, cepat atau lambat dia akan mengincar orang lain. Maka dari itu dirinya tidak takut walaupun nantinya akan mati. Hyesung menjadi ragu, karena dia tidak bisa menolak permintaan Suchan yang begitu mulia. Suchan hanya meminta Hyesung dan dia mengulur waktu sampai bantuan datang. Karena Profesor Ji bilang dirinya telah meminta bantuan sekolah, Suchan meminta Hyesung untuk mengikuti rencananya. Di saat yang bersamaan, kondisi Profesor Ji sangat parah dan kondisinya semakin lemah. Di sampingnya, salah satu murid juga menangisi kondisi temannya yang terluka berat. Sejujurnya Hejin sangat khawatir pada Suchan dan Hyesung, tapi dirinya tidak bisa pergi meninggalkan Profesor Ji yang sekarat. Tiba-tiba datang hembusan angin yang begitu kencang. Hejin merasa ada seseorang yang datang kepadanya. Perempuan itu kembali meyakinkan belalang untuk menyudahi perburuannya, karena dia berjanji akan mencarikan mangsa baru kepadanya. Belalang tidak mempedulikannya, karena dia mencoba mengendus bau dari Suchan dan Hyesung. Di saat itu, dirinya kaget karena bau yang dia endus telah berada di belakang dirinya. Suchan mengincar perempuan yang ada di belakang belalang. Dirinya menarik perempuan itu dengan ranting pohon di sekitar, dan mengikatnya pada pohon dengan gerakan yang sangat cepat. Belalang tidak menduga mangsa yang dia incar bisa bergerak sangat cepat. Bahkan matanya tidak bisa mengikuti pergerakannya. Dia merasa adanya perbedaan pada si capung. Ternyata capung telah memakai kacamata aneh yang menutupi matanya. Bahkan setelah mengikat perempuan itu, Suchan langsung bergerak cepat ke arah belalang untuk melayangkan tendangan yang sangat keras. Belalang tersenyum. Karena mau secepat apa dirinya dan sekencang apa tendangannya, tetap tidak bisa menembus lapisan kulitnya. Suchan merasa bahwa dirinya akan mencari cara lain. Karena tendangan kencangnya tetap tidak bisa menembus kulitnya. Belalang memanfaatkan kelengahan Suchan. Dia langsung mendekat ke arah Suchan untuk menekannya. Dia sangat percaya diri. Belalang merasa bahwa dirinya predator tertinggi di rantai makanan. Karena capung merupakan rantai makanan baginya, Suchan terus-terusan menerima serangan. Belalang, dia sengaja menerima serangannya untuk membuatnya sibuk dan fokus kepadanya. Sehingga Hyesung bisa berlari secepat mungkin untuk mengambil benda itu pada Profesor Ji, dan Hyesung berhasil membawa alat itu di tangannya. Dia telah melemparkan alat itu kepada Suchan pada waktu sebelumnya. Profesor Ji tidak menyangka Hyesung datang kemari hanya untuk mengambil gergaji mesin miliknya. Dia mengutuk perilaku mereka berdua yang kaya dajal. Kembali pada pertarungan Suchan dan belalang, Suchan telah berhasil menerima lemparan gergaji Hyesung. Dengan pergerakan cepatnya, dia langsung mengarahkannya pada belalang. Karena di alam liar, biasanya tidak ada cara bagi capung untuk bisa mengalahkan belalang. Tapi cara itu tidak berlaku pada manusia serangga. Lengan belalang terpental ke atas. Darah bercucuran membasuhi Suchan. Dia berhasil memotong tangannya dengan rapi. Teriakan kesakitan dirasakan oleh belalang. Dirinya tidak membiarkan rasa sakit menghambatnya. Dia semakin brutal menebas secara acak ke arah Suchan.
Dirinya melampiaskan rasa sakit pada setiap serangannya. Hyesung tidak menyangka Su Chan berhasil memotong tangan belalang itu. Belalang semakin marah, dia hanya fokus mengincar Su Chan, karena dia merasa terhina dikalahkan oleh seekor capung. Su Chan berusaha untuk memotong kembali tangan belalang dengan gergaji mesin. Tapi mesin gergaji itu mati, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menahan serangan itu. Serangan demi serangan belalang lancarkan kepada Su Chan. Belalang mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan mematikan, dan saat bersamaan gergaji yang melindungi Su Chan telah hancur, tidak kuat menahan serangan yang keras dari belalang, Su Chan memanfaatkan momen itu untuk menjaga jarak dari belalang. Hyesung yang memanfaatkan celah dari belakang mencoba menyerangnya. Tapi serangan itu tidak berdampak pada belalang, malahan dirinya dihempaskan belalang dengan sangat mudah. Su Chan yang melihat Hyesung terkapar, langsung maju mendekat ke arah belalang. Tanpa diduga belalang dapat menjebak tubuh Su Chan menggunakan satu tangan. Seberusaha keras apapun Su Chan memberontak, tangan itu semakin keras mencengkeramnya. Belalang membuka mulutnya dengan sangat lebar dan bersiap untuk memakan Su Chan. Tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat kencang datang ke arah mereka. Sebuah ledakan tidak terduga meledak ke arahnya, hingga memisahkan mereka berdua. Su Chan tidak menyangka dengan kemunculan Profesor Ji. Dia merasa khawatir dengan kemunculannya di sini. Profesor Ji menenangkan Su Chan, karena dia telah mendapatkan perawatan dari Nest. Maka dari itu dia datang kemari untuk menolong mereka berdua. Dia berhasil datang ke sini dengan mengikuti jejak Hyesung. Profesor Ji melihat ke arah belalang. Dia tidak menyangka Su Chan dan Hyesung dapat menangani monster ini dengan baik. Tadinya dia mengira bahwa mereka berdua sudah mati, dirinya cukup terpukau. Dengan aksi yang dilakukan Su Chan dan Hyesung, maka dari itu dia akan melakukan pertunjukan terakhir di depan muridnya. Belalang tampak sehat, serangan Profesor Ji tadi seakan tidak berdampak padanya. Dia dengan buas berlari menghampiri Profesor Ji. Di saat itu, Profesor Ji mulai mengaktifkan kekuatan serangganya. Lengannya mengeluarkan banyak asap yang sangat mengebul. Dia sudah bersiap menghantam belalang dengan tangannya. Su Chan sangat penasaran dengan Profesor Ji. Karena dia kaget dengan tubuh Profesor Ji yang mengeluarkan banyak asap, dijelaskan bahwa kumbang pengebom memiliki kemampuan yang bombastis. Kumbang pengebom menggabungkan reaksi zat kimia di dalam tubuhnya untuk menciptakan panas yang ditembakkan ke musuh. Saat bertarung, serangga ini mengeluarkan zat kimia bersuhu tinggi dan meledakkannya. Sebuah ledakan yang sangat besar terjadi di depan matanya. Su Chan tidak menyangka kemampuan Profesor Ji sangat menyeramkan. Belalang terkapar tidak berdaya. Dia tidak dapat menahan ledakan dari Profesor Ji. Profesor bilang bahwa ini adalah kekuatan sejati manusia serangga yang bernama kompleks. Su Chan merasa bersalah ketika melihat tangan Profesor Ji yang bergetar. Dia mengingat perkataannya bahwa jika menggunakan kekuatan serangganya akan ada efek samping pada dirinya. Profesor Ji melihat ke arah Su Chan. Dia menyuruh Su Chan untuk tidak merasa bersalah, karena ini merupakan kelalaian dirinya.